Strike Back Mania. Hari ini saya akan memancing bersama satu keluarga, namun dari 3 generasi berbeda. Ada Bella yang masih duduk di bangku kuliah. Dahas yang paling kecil masih berseragam putih biru. Terakhir ada sang kapten yang tentunya paling senior, yaitu Darmis. Memancing bersama keluarga ini lain daripada yang lain, karena kami akan menggunakan satu perahu motherboard dan satu boot kecil. Mancing Mania Strike Back, mantap! Motherboard atau kapal induk parkir di tempat teduh dan tidak jauh dari lokasi memancing. Boot kecil yang sudah dipersiapkan bertujuan untuk memudahkan dalam bermanuver, serta menyusuri spot-spot yang menjadi target kali ini. Nah, Strike Back Mania, kita mau mancing udang. Nah, kita mau ngelilingin sungai Kampar ini, mau nyari udang. Udang galah ya, Bun. Udang galah yang gede-gede itu, yang capitnya udah biru. Kira-kira kita bakal dapat banyak nggak? Langsung ikutin aja ya, Mancing Mania Strike Back, mantap! Darmis yang sudah hobi memancing sejak SD, sudah tidak sungkan mengendarai bootnya. Oke, ini kita dikaptenin langsung nih sama Bunda Darmis. Tuh, kaptennya. Ini Bunda Darmis tahu nih di spot-spot udang yang banyak tuh di mana di Sungai Kampar ini. Karena beliau udah dari kecil mancing di sungai ini. Oke, mantap. Setelah pindah spot, umpan cacing nipah langsung diturunkan agar tidak kehilangan momentum. Strike! Jika dilihat dari tarikannya, sepertinya udang galah lah yang menyambar umpan milik Darmis. Di beberapa daerah, cacing nipah memang menjadi umpan yang gacor untuk memancing udang. Tidak perlu disentak kuat karena mulut udang sangat tipis, sehingga rawan lepas jika terlalu kasar menanganinya. Seekor udang galah berukuran sedang berhasil diangkat oleh Darmis. Ini masih yang kecil nih, Bun ya. Habis ini kita cari yang galahnya ini yang udah biru gede. Itu target kita. Ini masih babynya. Habis ini kita cari lagi. Mancing Mania Strike Back, mantap! Waktu terbaik untuk memancing udang galah biasanya di pagi atau sore hari. Namun selama aliran sungai tetap berarus, udang akan terus aktif mencari mangsa. Nah, ini umpan buat mancing udangnya kita pakai cacing nipah nih. Tuh, ada kakinya dia. Kayak soft lure. Teksturnya kayak soft lure nih. Cacing nipah memiliki aroma amis dari lendirnya yang mampu menarik perhatian udang galah ketika mendeteksi umpan di air yang keruh. Nah, berhasil nih. Ini kebetulan pengalaman pertama saya nih, mancing udang pakai cacing nipah. Nih, udah berhasil nih saya pasangnya. Memancing udang galah memang memiliki seni dan sensasi berbeda jika dibandingkan dengan memancing ikan. Jadi ternyata ini dia cara mancingnya agak beda nih sama mancing ikan. Nah, kalau misalnya mancing ikan kan kalau udah ditarik tuh kita langsung balas gentak gitu. Kalau udang ternyata nggak boleh nih kalau kata Bunda. Jadi kita harus nunggu, kita tahan aja sampai dia perlawanannya berhenti, baru kita gulung pelan-pelan. Memancing udang galah memiliki seni tersendiri. Ia cukup sensitif dengan gerakan dan getaran sehingga kami tidak boleh ribut. Ya, jadi ini mancingnya nggak boleh berisik, sama nggak boleh dipegang nih jorannya, jadi diletakin aja. Nanti kita ngelihat kalau dimakan sama udangnya itu ujungnya nanti ada kayak apa ya, gerakan ya, gini-gini lah, baru kita narik. Langsung ditungguin aja, santai juga nih mancingnya. Darmis merupakan sosok perempuan tangguh yang begitu lekat dengan alam, khususnya Sungai Kampar ini, Strike Back Mania. Di aliran sungai inilah seorang Darmis menemukan jati dirinya dan mulai menekuni hobinya sebagai pemancing perempuan. Baginya, sungai bukan sekedar tempat mencari ikan, tapi juga warisan hidup yang harus dirawat dan dijaganya. Keahlian memancing udang galah sudah tidak diragukan lagi. Ia bahkan memiliki spot memancing andalan yang jarang diketahui orang. Tidak sembarangan orang atau pemancing luar yang boleh dan bisa memancing di lokasi yang dijaganya ini. Bagi Darmis, memancing bukan sekedar hobi yang diturunkan pada anak cucunya.
melainkan sebuah tongkat estafet bagi keluarganya untuk terus menjaga kelestarian ekosistem Sungai Kampar. Ketika sedang asik memancing, tiba-tiba saya melihat ada seekor ular. Posisinya terlihat sedang beristirahat, namun pastinya dia tetap dalam posisi siaga. Ini kayaknya kita harus pindah spot karena di pohon rengas ini, kata Bunda Darmis, emang sering ada ular. Kalau di sini apa namanya, Bun? Ular tuntung tebu. Nah, ular tuntung tebu, ular cincin emas. Jadi bagusnya kita pindah aja karena ini ularnya lumayan berbisa nih. Bisanya tuh kalau sempat digigit lumayan kayaknya, walaupun nggak sekeras kobra. Jadi lebih bagus kita pindah aja. Strike Big Mania, ketika memancing di alam bebas seperti ini, kita harus tetap menjaga kewaspadaan di lokasi sekitar. Sebelum mulai memancing, ada baiknya jika kita memeriksa terlebih dahulu kondisi alam dan spot tempat kita berkegiatan luar ruang. Hari sudah beranjak sore. Hasil strike hari ini bisa dikatakan belum begitu memuaskan karena belum berhasil mendapatkan udang galah berukuran babon. Kami pun memutuskan kembali ke motherboard untuk beristirahat sembari menyusun strategi untuk hari esok. Ini sekarang karena harinya udah mulai gelap, kita pulang dulu nih. Kita mau bermalam di kapal. Jadi besok pagi pencarian udang galah babonnya kita lanjutin lagi. Cuaca di Riau hari ini memang cukup panas dengan kelembaban sangat tinggi yang membuat badan merasa gerah. Dahas pun langsung nyebur di Sungai Kampar untuk menyegarkan badan kembali. Bermalam di kapal milik Darmis ini juga ternyata tidak kalah nyamannya dengan kapal-kapal menginap di laut. Fasilitas di kapal ini juga lengkap nih. Ada toilet, di sini ada toiletnya. Ini ada toilet, tadi saya juga mandi di sini. Lengkap. Kalau ini ruangan buat tidur nih. Jadi malam juga saya tidur di sini, bisa buat 4 orang lah, lebih kurang. Terus di sini ada kamar buat yang cewek-cewek semalam tidur di sini. Di sini ada ranjangnya. Sama di belakang tuh ada tempat kita nyantai, bisa masak juga, dapurnya lengkap, ada meja, semuanya lah buat kita nyantai itu di belakang. Mantap. Matahari pagi sudah menyapa di hari kedua memancing Sungai Kampar ini. Sebelum melanjutkan perburuan udang galah babon, Darmi sudah menyiapkan sarapan untuk kami nikmati. Jadi ini pagi-pagi nih suasana di sungai ternyata asik juga nih. Ini saya mau nyobain lepat nih. Biasa kalau di Riau sarapannya pakai lepat. Ini dari beras ketan ya, Bang? Dari ketan ya. Oke. Ini kalau di tempat saya, Bun, biasanya rasanya ya mirip dengan lemper, kue lemper. Kalau lemper kan di dalam. Iya, tapi rasanya jadi mirip. Sembari saya ngemil lopatnya, Darmis mulai menyiapkan mie rebus. Tidak membutuhkan waktu lama, sarapan pun siap untuk kami makan bersama-sama. Suasananya bikin nggak berasa kayak lagi di kapal nih, malah kayak lagi di rumah. Sarapannya mantap. Das, gimana Das? Liburannya? Liburan mancing mantap? Das lagi liburan sekolah, ikut neneknya mancing. Mantap. Bukan sarapan mewah, namun terasa istimewa karena bisa menikmatinya di atas aliran Sungai Kampar.
Memasuki hari kedua, kami pun optimis untuk mendapatkan hasil lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini kita pindah spot lagi nih. Ini kalau kata Bunda nih, udang itu sukanya hidupnya tuh di pinggir-pinggiran yang ada tumbuhan kumpai itu. Nah, jadi ini kayaknya lokasinya banyak udang di bawahnya nih. Sekilas, spot yang kami sambangi ini terlihat sangat potensial. Saya pun semakin percaya diri bakal berhasil mendapatkan udang galah babon. Umpan cacing nipah langsung saya turunkan. Dan tak perlu menunggu lama. Strike! Dari karakter tarikannya, sepertinya udang targetlah yang melahap umpan saya. Tentu saya tidak mau melepaskan momen yang sudah ada di depan mata ini. Mantap. Dapat Bunda. Ini dapat ikan Bella. Mantap Bun. Akhirnya bisa strike udang galah yang galahnya udah biru. Nah, ini ikan apa nih? Ikan Inggir-inggir. Ini yang dari tadi sering gangguin umpan udangnya nih. Selain baung pisang. Nah, ini pegangnya gimana nih? Ini kayaknya jepitannya udah mulai sakit nih kalau segede gini. Yuk Bel, mancing mania strike back. Mantap! Sebagai penghuni dasar perairan, udang galah kerap bersarang dan bersembunyi di balik batang kayu yang terendam, serta di balik serasah dedaunan. Selain memangsa cacing dan ikan-ikan kecil, sebagai pengendali ekosistem, dia juga memakan alga, biji-bijian, serta tanaman air. Jika di hari sebelumnya boncos alias tidak ada hasil, kali ini semangat Bella perlu diacungi jempol nih Strike Big Mania. Perjuangannya untuk mendapatkan tarikan tidaklah sia-sia. Strike! Wow, ternyata seekor udang galah babon yang berhasil diangkat oleh Bella. Tengok ya, gerak. Awas jorannya. Iya. Hoki aja itu hoki. Kalau nggak dapat kan hari ini. Ini kayaknya nih kita ketemu sarangnya nih. Di sini size-nya lumayan besar-besar ya, Bel? Iya. Mantap. Kita bikin goreng atau gulai nih, Om? Goreng kayaknya nih. Size goreng ini asik. Ya, Bel, cari lagi, Bel. Oke, Om. Mancing mania strike back. Mantap. Strike Big Mania, udang galah merupakan spesies udang air tawar terbesar. Ukuran maksimalnya bisa mencapai 30 cm dengan berat bisa mencapai lebih dari setengah kilogram. Dahas yang sudah mulai hobi memancing sejak umur 6 tahun mulai menunjukkan aksinya. Strike! Bakat memancingnya membuat dia terlihat tak gentar dalam menghadapi tarikan sang predator. Wih, mantap. Seekor udang galah pun berhasil ia dapatkan. Nah, masih baby juga nih. Wih, lumayan ini dijepit. Das, biasa mancing udang gede-gede nggak? Gede-gede. Oh, berarti kita nyari yang lebih gede lagi ya. Oke, Das. Mancing mania strike back. Mantap. Memancing udang galah ini benar-benar membutuhkan kesabaran ekstra ya Strike Big Mania. Saya pun coba memancingnya dengan suasana dan spot yang berbeda. Insting saya kali ini sepertinya cukup bagus. Potongan umpan cacing nipah saya mulai mendapat sentuhan. Strike! Lumayan, tuh kan? Melawan dia nih, Strike Big Mania. Mencoba menjepit tuh. Strike Big Mania, udang galah mendiami sungai, danau, muara, dan saluran irigasi, terutama yang terhubung langsung dengan laut.
Sepanjang hidupnya, udang galah mengalami perpindahan habitat. Mereka bertelur di muara air payau, lalu benihnya bermigrasi ke hulu sungai untuk tumbuh dewasa. Udang galah menyukai dasar sungai berbatu atau berlumpur untuk mencari makan. Rahangnya dilengkapi satai atau bulu halus untuk menyaring partikel makanan. Sama seperti jenis udang lainnya, sejatinya udang bercapit biru ini aktif bergerak dan mencari makan setelah hari gelap atau biasa disebut sebagai binatang nokturnal. Amisnya umpan milik Darmis kembali menarik perhatian sang predator. Strike! Perlawanan sang predator sempat membuat Darmis sedikit terkejut. Sepertinya kali ini bukan udang galah Strike Big Mania, karena perlawanannya cukup berbeda dan terus melawan. Benar saja, ternyata seekor ikan juaro yang berhasil dipaksa naik oleh Darmis. Nah ini ikan juara namanya nih. Ini megangnya harus hati-hati karena patilnya tajam. Ada di kiri kanan sama atasnya. Ini juga pertama kali nih saya ngelihat ikan juara namanya. Tidak mau kalah dengan sang nenek, Dahas yang sedang liburan sekolah pun kembali mendapatkan tarikan. Strike! Wajah Dahas langsung sumringah begitu berhasil mendapatkan sambaran. Ini ukurannya udah mantap nih, udah mulai biru dia. Mas, oh, punya saya belum disambar-sambar dari tadi nih sama udang ya. Ini dia nih. Kalau udah ukurannya udah mulai agak gede, ya udah mulai biru nih. Nih, makin gede nih capitnya makin biru, makin panjang nanti nih. Warna biru pada udang galah ini juga menandakan bahwa dia berjenis kelamin jantan. Wah, lapar nih wah. Peluit jam makan siang pun sudah berbunyi dan perut kami Strike Big Mania. Udah. Oke, ayo. Speedboat pun meluncur kembali ke motherboard. Inilah salah satu fungsi dari motherboard untuk memancing. Jika ingin istirahat atau masak-masak, tinggal kembali saja.